Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel PJKR Edukasi. Channel berbagi informasi terkait dengan dunia olahraga. Kali ini, PJKR Edu akan memberikan materi terkait dengan menganalisis permainan bola besar, yaitu bola basket. Di video sebelumnya, kita telah membahas terkait dengan permainan bola basket ini, namun dari sisi sudut pandang, yaitu terkait dengan sejarah, induk organisasi nasional dan internasional, dan yang ketiga teknik dasar. Dalam pembahasan yang sekarang atau saat ini, kita akan membahas terkait dengan menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar yang tercantum dalam KD 3.1 dan disusun dalam kurikulum 2013 revisi 2017. Sebelum kita masuk ke dalam proses menganalisis, kita harus mengetahui dulu asal kata dari analisis sehingga kita tidak menjadi kabur dalam mengartikannya. Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno, analusis, yang berarti melepaskan. Analusis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali dan luin yang berarti melepas. Jika digabung berarti melepas kembali atau menguraikan. Kata-kata analisis ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi analisis, yang kemudian juga diserap dalam bahasa Indonesia menjadi analisis. Analisa atau analisis menurut Komarudin 2002 adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga mengenali tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain, atau fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan menganalisis terkait dengan permainan bola basket. Apa objek yang kita akan analisis? Yang pertama, kita akan menganalisis terkait dengan gerak mengoper, yaitu bola passing, yang kita telah pelajari di video yang pertama, yaitu terkait dengan chest pass dan bound pass, passing seukuran dada dan passing memantulkan. Yang kedua, analisis keterampilan menggiring bola atau dribbling. Yang ketiga, analisis keterampilan gerak menembak bola kering atau keranjang. Ini kita khususkan, yaitu terkait dengan layup, shoot. Menganalisis mengoper bola setinggi dada atau chest pass. Kita telah melakukan pembelajaran dan mengetahui terkait dengan teknik dasar chest pass ini di video sebelumnya. Jadi ketika kalian ingin melihat bagaimana cara melakukan chest pass yang baik, kalian bisa putar ulang video sebelumnya sehingga kalian bisa merefresh terkait dengan sejarah dan induk organisasi, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu ikhtiar kalian sehingga kalian tidak lupa ke depannya. Tapi kita akan baca urutan terkait dengan passing setinggi dada atau chest pass. Yang pertama adalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan salah satu kaki berada di depan. Yang kedua, pandangan lurus ke arah sasaran. Yang ketiga, bola dipegang dengan kedua tangan di depan dada dan posisi siku ditekuk mendekati badan. Yang ketiga, dorong bola dengan meluruskan lengan dan ibu jari diputar ke bawah sehingga tangan lurus dan lecutan pergelangan tangan. Yang keempat, langkahkan kaki ke belakang untuk gerakan lanjutan agar badan seimbang. Nah, di gerakan yang kelima itu tidak kalah penting, yaitu terkait dengan follow through atau gerakan lanjutan. Ini yang harus kalian aplikasikan dan kalian analisis terkait dengan gerakan tersebut. Apakah fungsi gerakan ini sangat berpengaruh atau tidak terhadap passing chest pass ini? Yang kedua yaitu bound pass atau bola pantul. Kita akan membahas terkait dengan uraian atau analisis terkait dengan gerakan tersebut, dan kalian nanti bisa melihat di video sebelumnya terkait dengan analisis gerakan tersebut. Mari kita baca terkait dengan analisis gerakan tersebut. Yang pertama, berdiri kedua kaki dibuka selebar bahu dan salah satu kaki berada di depan. Yang kedua, pandangan lurus ke arah sasaran. Yang ketiga, bola dipegang dengan kedua tangan di depan dada dan posisi siku ditekuk mendekati badan.
Yang ketiga, dorong bola dengan meluruskan lengan dan ibu jari diputar ke bawah sehingga tangan lurus dan lanjutan pergelangan tangan. Yang ketiga, langkahkan kaki belakang untuk gerakan lanjutan agar badan seimbang. Ini terkait dengan bounce pass. Untuk apa tujuan bounce pass ini? Yaitu untuk mengelabui lawan tentunya teman-teman, dan untuk memberikan servis kepada teman kita sehingga teman kita atau rugu kita atau enggak tim kita bisa melakukan atau mencetak poin. Kita lanjut. Di dalam video ini kita bisa melihat pemain profesional ini melakukan beberapa teknik dasar dalam melakukan passing. Dia melakukan pass sebagai chest pass, sebagai pass break, bahkan melakukan bounce pass. Kita akan melihat ini pergerakan chest pass yang diakhiri dengan lay up shoot. Nah, dan ini gerakan overhead pass yang diakhiri dengan gerakan lay up shoot dan menghasilkan gerakan yang luar biasa. Tapi kita bisa lihat ini gerakan bounce pass yang dilakukan oleh Jason Kidd. Kita lihat ketika pemain sebelah sini ingin meminta dan dia running in, memutar, ini yang disebut dengan gerakan movement without the ball atau movement without the ball, gerakan tanpa bola. Kita lihat teman-teman, ini akan dipelajari nanti di materi berikutnya, di kelas berikutnya. Dia melakukan dengan, kita lihat ini gerakan yang sudah expert, dia melakukan bounce pass dan diakhiri dengan lay up. Dia melakukan bounce pass seperti yang telah kita pelajari tadi. Ketika kalian sudah bisa melakukan gerakan ini dengan luas, kalian bisa melakukan gerakan-gerakan ini tanpa disadari karena kalian sudah mempunyai refleks yang bagus seperti pemain yang tertera di video ini. Namun itu harus melewati proses yang panjang teman-teman, tidak sebentar ya. Poin yang berikutnya ialah terkait dengan analisis keterampilan gerak menggiring bola, dribbling. Nah, ini tak kalah penting dengan beberapa poin tadi, yaitu dribbling. Dan banyak sekali kesalahan pada pemain basket pemula terkait dengan melakukan dribbling. Dribbling ini dilakukan dengan cara menekan bola, bukan dengan menepaknya. Jadi ketika menepak, bola itu tidak akan stabil, bahkan tidak akan bisa dikuasai oleh pemain tersebut. Kita akan lihat analisis terkait dengan gerak menggiring bola. Yang pertama, berdiri dengan badan sedikit condong ke depan. Yang kedua, salah satu kaki di depan dengan lutut sedikit ditekuk. Yang ketiga, pegang bola dengan dua tangan di samping badan. Yang keempat, pandangan ke depan atau kepala lawan. Kelima, pantulkan bola dengan satu tangan dengan teratur. Keenam, saat bola bergerak di atas, telapak tangan menerima bola dan usahakan mengikuti gerakan bola ke atas. Usahakan perkenaan tangan dan bola tidak bersuara. Nah, tidak bersuara ini yaitu tidak ditepak tapi ditekan, teman-teman. Nah, kalian bisa melihat contohnya sebentar lagi. Kita akan lihat contoh berikut ini, namun kita akan merangkainya terkait dengan aktivitas mendribbling ini karena video atau enggak pembelajarannya kita sudah lakukan di video yang sebelumnya. Kita akan langsung saja terkait dengan aktivitas pembelajaran gerak menggiring bola. Ketika kalian sudah melihat terkait dengan teknik dasar mendribbling, baik itu crossover atau dengan menekannya, jalan seperti biasa, melewati kunci, kita akan melakukan sedikit permainan atau cara untuk melakukan menggiring bola dengan teman. Yang pertama ialah pemain dimainkan secara berpasangan. Satu pasangan mendapatkan satu bola. Salah satu peserta didik berusaha menggiring bola hingga batas garis lapangan yang ditentukan. Yang ketiga, peserta didik yang lain berupaya merebut bola. Jadi yang satu bertahan, yang satu berusaha untuk melewatinya. Jadi ada defense dan offense. Yang keempat, lakukan aktivitas tersebut secara bergantian hingga waktu yang telah ditentukan oleh gurumu.
Yang terakhir, susunlah rencana perbaikan dari aktivitas yang baru saja dilakukan baik sendiri bersama teman-teman atau guru. Nah, di yang terakhir ini kalian sudah agak mengerti kan teman-teman, terkait dengan kalian akan melakukan gerakan defense dan offense. Yang pertama, defense dilakukan oleh tim yang pertama, atau enggak anak yang pertama, atau enggak murid yang pertama. Yang kedua, offense. Dalam gerakan offense ini, kalian harus menguasai bola, mendinai bola sehingga tidak bisa direbut oleh teman kalian, dan kalian bisa melakukan analisis di sini. Bagaimana cara mendribbling bola sehingga tidak dapat direbut oleh lawan. Kita lihat terkait dengan videonya berikut ini. Ini diambil dari video Breakthrough ya. Kita lihat. Contohnya seperti ini. Kita kembali, nah kita langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan posisi stand, yang satu menghadap ke depan dan yang satu menghadap ke belakang. Nah, ini posisi dalam kalian melakukan defense dan offense. Usahakan ketika kalian melakukan offense, kalian bisa melewati dan bisa mencetak poin. Kita bisa lihat contohnya agar kalian lebih mengerti bagaimana melewatinya dan melakukan layup shoot. Kita lihat lagi gerakannya. Kalian juga bisa memix gerakan dribbling ini, baik crossover atau kalian melakukan tusukan sehingga kalian bisa melewati defense. Dan yang defense, kalian harus menjaga agar tidak boleh pemain offense mencetak gol. Kita lihat sekali lagi terkait dengan teknik tersebut. Ini dilakukan di Amerika Serikat ya. Lihat di sana sangat antusias sekali terkait dengan olahraga, baik dengan futsal, basket, dan lain sebagainya. Ini kita bisa bilang anak-anak SMP yang berlatih di luar jam pelajaran sekolah, yang khusus dilatih oleh pelatihnya. Kalian bisa lihat gerakan ini dilakukan 1 lapangan. Nah, itulah terkait dengan pembelajaran dribbling. Nah, dribbling ini sangat penting teman-teman, karena kalian bisa melakukan dribbling dengan cepat untuk melewati lawan kalian. Namun, tak kalah pentingnya itu adalah gerakan yang terakhir yang kalian tadi bisa lihat, yaitu layup shoot. Nah, layup shoot itu apa sih? Layup shoot itu gerakan shooting menggunakan 2 tangan atau enggak satu tangan dengan awalan kaki. Kita bisa lihat kaki kanan dulu, kiri, dan akhiran kanan. Kita akan lihat terkait dengan analisis gerakan layup ini, dan kita akan lihat videonya agar kalian lebih mengerti. Yang pertama, berdiri dengan jarak 3-4 meter dari ring dan arahkan pandangan ke ring basket. Jadi pandangan kalian fokus kepada ring basket. Jadi ketika kalian sudah bisa mendribbling, ketika kalian akan melakukan layup shoot, arah pandangan bukan ke bola lagi tapi ke ring. Tujuannya ring agar kalian dapat memasukkan. Yang kedua ialah pegang bola dengan kedua tangan. Yang ketiga ialah langkah tungkai dan kaki mengikuti irama langkah kaki kiri kanan, atau enggak sebaliknya kiri kanan kiri, langsung mendekati ring tentunya. Yang berikutnya, bersamaan dengan langkah tungkai kaki tersebut, ayun bola ke arah depan atas ketika mendekati ring. Yang kelima, ayunan tungkai kaki ketika langkah terakhir atau sudah dekat dengan ring dan lutut ditekuk. Yang keenam, ketika sudah berada di dekat ring, dorong dan lepaskan bola ke ring dengan salah satu tangan bersamaan dengan loncat kedua kaki. Yang keenam, mendaratlah dengan kedua kaki dan lutut sedikit mengeper dan ikuti dengan langkah kaki untuk menjaga keseimbangan. Nah, ini ketika yang pemula pasti agak sulit, namun tidak ada yang sulit ketika kalian mau melakukannya dengan cara kontinu. Ketika kalian ingin mempunyai gerakan yang baik, salah satu tipsnya ialah kalian melakukan dengan
repetisi yang sangat banyak, sehingga ketika kalian mengulangi, kalian akan terbiasa dan kalian akan mempunyai gerakan otomatis. Kita akan lihat gerakannya untuk pemula. Ini dari basket pro ya. Lihat ketika akan melakukan layup, step layup, kaki yang condong ya, kaki yang paling kuat. Contoh, ketika kalian di kanan, kaki kanan kalian akan berada di depan. Kita lihat lagi sebentar ya. Ya, untuk layup kanan, kaki yang ada pertama ialah atau enggak menjadi tumpuan kalian adalah kaki kanan, kaki kiri di belakang, dan ini tanpa bola ya. Ini untuk dasar sekali. Pegang bola dan kalian fokus tujuannya kering untuk memasukkan. Kita lihat. Nah, gerakannya 1, 2, jadi kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan. Gerakannya sangat sederhana sekali, namun ini harus butuh pengurangan yang banyak sehingga kalian bisa melakukan gerakan tersebut. Bagaimana dengan gerakan kaki kiri? Itu pun sama, berarti yang condong kakinya bukan kaki yang condong untuk sebagai tumpuannya bukan kaki kanan, tapi malah sebaliknya yaitu kaki kiri. Sehingga nanti akhiran gerakannya kiri, kanan, dan kiri. Terakhir, rilis dengan cara melepaskan bola ke pantulan ring tersebut yang kita bisa lihat ini ya. Lihat dirilis di ring atau di backdoor cut di sini. Nah, kita akan rilis, pantulkan ke papan yang ada di tengah sini, atau enggak garis kotak yang ada di dalam backboard ini, sehingga kalian mempunyai presentasi masuk lebih banyak ketimbang kalian langsung memasukkan ke dalam keranjang ring ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.